Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 9 akan melakukan presentasi. Sebelumnya, izinkan kami untuk melakukan perkenalan terlebih dahulu. Saya Nurul Aulia Dewi. Selanjutnya ada Ratna Melinda Putri dan Hikmah Septianingrum. Topik yang akan kita bahas adalah bagaimana dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. A. Menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut mensejahterakan masyarakat. Sesuai pasal 1 ayat 3 UUD 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana dinyatakan oleh Brandenburg. Yang pertama, melindungi segenap bangsa. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. B. Menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Dari banyaknya tuntutan masyarakat, beberapa sudah mulai terlihat perubahan ke arah positif, namun beberapa masih tersisa. Mengenai penegakan hukum ini, hampir setiap hari media massa maupun cetak menayangkan masalah pelanggaran hukum, baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memiliki rasa keadilan masyarakat maupun masalah pelanggaran HAM dan KKN. Beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum yaitu: pertama, perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku tidak terpuji yang lainnya. Yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. Yang ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Yang keempat, penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, dan pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Siapakah atau apakah lembaga atau badan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita diharapkan telah mengerti bahwa upaya penegakan hukum dan keadilan sangat terkait erat dengan tujuan negara. Salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi warga negara atau menjaga ketertiban. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum, di mana peraturan hukum ini mengatur hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya, warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Ada dua pembagian besar hukum. Yang pertama ada hukum privat, yang kedua ada hukum publik. Hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antar manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya jual beli, sewa menyewa, dan pembagian warisan. Yang kedua ada hukum publik. Hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya, masalah perampokan, pencurian, penganiayaan, pembunuhan, dan tindakan kriminal lainnya.
Peraturan-peraturan hukum, baik yang bersifat publik maupun privat, harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Apabila segala tindakan pemerintah atau aparatur berwajib menjalankan tugas sesuai dengan hukum atau dilandasi oleh hukum yang berlaku, maka negara tersebut disebut negara hukum. Jadi, negara hukum adalah negara yang setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, bukan hanya diperlukan pembaruan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukum sebagai pelaksana dan penegak hukum. Di negara Indonesia, pemerintah bukan hanya harus tunduk dan menjalankan hukum, tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap masyarakat agar masyarakat semakin sadar hukum. Dengan cara demikian, akan terbentuk perilaku warga negara yang menjunjung tinggi hukum serta taat pada hukum. Yang pertama ada lembaga penegak hukum. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum acara pidana, kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Yang kedua ada kejaksaan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 1 tentang kejaksaan, dinyatakan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jadi, kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Yang ketiga ada kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya. 2. Lembaga peradilan yang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada peradilan agama, yang bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Yang kedua, peradilan militer, memiliki tugas memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran. Yang ketiga, peradilan tata usaha negara, yaitu administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Yang keempat, peradilan umum, salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat, yaitu keadilan pada umumnya. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang peradilan umum, digunakan beberapa tingkat atau pengadilan, yaitu A. Peradilan negeri, yang B. Peradilan tinggi, yang C. Peradilan tingkat kasasi, dan yang D. Peradilan penasehat hukum. Bisa di next. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegak hukum yang berkeadilan di Indonesia. Perhatikan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparat negara yang belum baik dan terpuji. Terbukti masih ada praktek KKN, praktek suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran hak asasi manusia, dan sikap etnosentris. Yang ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Bisa di next. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi hukum yang berkeadilan. Penegak hukum
bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum atau pasal-pasal hukum material sebagaimana dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak dan kewajibannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.